Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Wow, udah cukup lama ya kisah dari Isyawara nggak tampil di sini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum subscribe, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Kisah dari desa di pinggir sungai. Hari itu, suasana di kampung Wati terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari memancarkan sinarnya membuat dedaunan di pohon-pohon sekitar kampung tampak berkilauan. Di sebuah rumah panggung yang sederhana, Wati tengah menyusui bayinya yang baru lahir. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan, meski rasa lelah tampak jelas di matanya. Bayi yang belum genap sebulan usianya itu menghisap dengan tenang, sementara Wati mengusap lembut kepalanya yang mungil. Suara burung-burung berkicau di luar seakan ikut merayakan kehadiran sang buah hati di dunia ini. Tak lama setelah itu, terdengar suara tawa ceria dari kejauhan. Wati menoleh melihat tiga sosok perempuan berjalan beriringan di jalan setapak menuju rumahnya. Ya, mereka adalah teman-teman dekat Wati semasa SMA yang sudah lama tak berjumpa. Ketiganya datang dengan penuh semangat, membawakan kado kecil yang dibungkus dengan kain batik. Langkah kaki mereka semakin cepat saat mereka melihat Wati berdiri di teras rumahnya menyambut mereka dengan senyuman lebar. Wati, seru salah satu dari mereka, Rina, yang memiliki rambut panjang tergerai. Udah lama loh kita nggak ketemu. Wati tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Rina, Sari, Dewi, katanya dengan suara penuh haru. Ketiga sahabatnya itu segera memeluk Wati bergantian, seolah-olah ingin menghapus segala jarak dan waktu yang memisahkan mereka selama ini. Pelukan hangat tersebut mengalirkan rasa rindu yang selama ini terpendam, mengingatkan mereka pada masa-masa indah saat masih remaja tanpa beban, penuh canda dan tawa. Setelah keempat perempuan itu saling melepas rindu, mereka pun duduk di sebuah tikar pandan yang baru saja digelar. Sari, yang berbadan sedikit lebih besar dibandingkan yang lain, segera membuka bungkus kado yang mereka bawa. Untuk si kecil, katanya sambil mengeluarkan sepasang baju bayi berwarna putih dengan hiasan bordir halus di tepiannya. Wati tersenyum lebar. Makasih ya Sari. Wih, cantik sekali. Aku yakin dia akan terlihat sangat lucu kalau pakai ini. Mereka lalu berbincang-bincang tentang banyak hal, dari kenangan masa sekolah hingga kehidupan mereka masing-masing. Sekarang Rina, yang kini tinggal di kota besar, bercerita tentang kesibukannya sebagai pekerja kantoran. Sementara itu Dewi, yang memilih tinggal di kampung, mengisahkan pengalamannya mengurus keluarga dan ladang. Di tengah percakapan tersebut, bayi Wati mulai menangis pelan, membuat Wati segera menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Dia lapar lagi, kata Wati sambil tersenyum lembut menimang bayi kecilnya agar tenang. Ketika temannya memandang bayi itu dengan penuh kekaguman, Sari mendekatkan wajahnya ke arah bayi itu, mengamatinya dengan seksama. Mirip sekali sama kamu, Dewat, kata Sari penuh kekaguman. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke arah sungai yang tidak jauh dari rumah Wati.
Hmm, bagaimana kalau kita ke sungai seperti dulu waktu kita nginep di rumah Wati? Usul Dewi penuh semangat. Kan kita bisa main air sebentar. Ya, sekedar mengingat masa-masa kita sering main di sana dulu. Wati ragu sejenak, tetapi sahabatnya ini bersikeras pergi ke sungai. Tapi ingat yo, kalian hanya boleh main di air tepiannya aja. Jangan sampai mandi di dalam sungai. Pesan Wati. Di sini itu ada pantangan. Kalau pendatang itu tidak boleh mandi di sungai. Mereka bertiga saling pandang, lalu tertawa kecil. Iya, iya, Wat. Kami udah tahu kok. Mereka bertiga lalu melangkah menuju sungai sambil mengenang masa-masa remaja yang penuh dengan kebebasan. Setelah puas bermain air di tepian sungai yang jernih, ketiganya berjalan kembali menuju rumah Wati. Langkah mereka terasa ringan dan ceria, seolah-olah beban kehidupan sehari-hari lenyap sementara waktu. Baju mereka basah di beberapa bagian, terutama pada kaki dan bagian bawah rok yang sedikit terendam air sungai. Rambut Rina yang panjang terlihat sedikit kusut, sementara Dewi sibuk menepuk-nepuk rok panjangnya yang terkena percikan air. Sari dengan tawa riangnya bercerita tentang bagaimana tadi dia hampir terpleset saat tak sengaja menginjak batu yang licin. Suara mereka bergema di sepanjang jalan setapak yang dilapisi kerikil kecil, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang seolah memayungi perjalanan mereka. Sesampainya di rumah Wati, aroma masakan yang menggugah selera segera menyambut mereka. Asap tipis mengepul dari arah dapur di mana Ibunda Wati tengah sibuk mengaduk masakan di panci. Wati lalu mempersilahkan teman-temannya masuk ke dalam rumah sambil menoleh ke arah dapur dan berseru, "Bu, mereka sudah datang." Ibu Wati menoleh, tersenyum hangat, lalu segera menyelesaikan adukan terakhir pada masakannya. "Ayo cepat naik, kita makan sama-sama." Di ruang tengah sudah tersedia nasi putih hangat di dalam sebuah bakul besar dari anyaman bambu. Di sebelahnya sayur lodeh dengan kuah santan kental berwarna kuning pucat dipenuhi potongan labu, kacang panjang, dan juga terong. Ibu Wati juga menyiapkan sambal terasi yang pedas dengan aroma khas yang menggugah selera serta ikan asin yang digoreng garing. Wati membantu ibunya menatap piring dan juga gelas di meja, sementara Rina, Sari, dan Dewi mengambil tempat duduk. "Bu, terlalu banyak ini, Bu. Kami tidak bisa ngabisin nanti," canda Sari sambil tertawa kecil meskipun dalam hatinya ia sangat bersyukur atas keramahan keluarga Wati. Ibunya Wati hanya tersenyum, lalu menjawab dengan nada lembut, "Tidak apa-apa, ayo makan sepuasnya. Ini semua dibuat khusus untuk kalian. Lagi pula masakan sederhana seperti ini udah biasa bagi kami." Wati menyuruh mereka makan terlebih dulu, sementara ia kembali masuk ke dalam kamar karena anaknya merengek lagi. Ia menggendong bayinya keluar, tersenyum lemah pada para temannya karena masih kerepotan mengurus anak sehingga ia tak lagi sebebas dulu. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di halaman depan. Pintu rumah itu terbuka perlahan, muncul seorang lelaki dengan tubuh tegap yang mengenakan kemeja flanel dan celana panjang sederhana. Rambutnya sedikit berantakan akibat seharian bekerja, membuatnya tampak lebih dewasa, tetapi senyum yang hangat masih sama seperti dulu. Lelaki itu adalah Seno, suami Wati, yang rupanya juga teman sekolah mereka saat SMA. Wati tersenyum lebar saat melihat suaminya pulang. "Mas Seno sudah pulang," katanya sambil berdiri untuk menyambutnya. Seno membalas senyuman itu dengan penuh kasih sayang, lalu melangkah masuk dan mendekati teman-teman Wati. "Kapan kalian datang?" tanya Seno ramah. Dia menganggukkan kepala kepada ketiga perempuan yang sedang duduk di sekeliling makanan. Suaranya yang tenang dan dalam membuat suasana semakin hangat. Ia menundukkan badan sedikit untuk mencium kening Wati dengan lembut, sebuah isyarat cinta yang membuat jantung Wati berdetak lebih cepat. Tetapi mata Seno tiba-tiba bertemu dengan pandangan Rina yang duduk di ujung meja. Seketika wajah Rina sedikit berubah. Ada perasaan canggung yang mendadak muncul. Wajahnya memerah, senyumnya tampak kaku. Rina segera menundukkan pandangannya, berharap tak ada yang memperhatikan perubahan mendadak itu. Di dalam hatinya, Rina tak bisa mengingkari ada perasaan lama yang muncul kembali.
Dulu, saat masih SMA, Rina memang sempat menyukai Seno. Perasaan itu pun tidak pernah terungkapkan karena pada akhirnya Seno memilih Wati sebagai pasangannya. Wati dan Seno memang sudah dekat sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Hubungan mereka pun berujung pada pernikahan. Sementara itu, Rina hanya bisa menyimpan rasa sukanya dalam diam. Walau terkadang ia masih menyesali karena tak berani jujur tentang perasaannya sendiri. Seno yang tak menyadari kecanggungan Rina melanjutkan perbincangan dengan suasana santai. "Ibu masak apa hari ini?" tanyanya sambil duduk di samping Wati. Wati dengan senyum bangga menunjuk ke arah hidangan yang telah disiapkan. "Masakan seperti biasa, Mas. Sederhana tapi enak. Ada sayur lodeh, sambal terasi, ikan asin. Mas pasti suka semuanya," jawab Wati dengan lembut sambil menuangkan air ke dalam gelas untuk suaminya. Rina mencoba mengalihkan pikirannya dengan ikut berbincang bersama yang lain. Hanya saja dalam hatinya ada rasa getir yang ia coba tekan. Ia teringat betapa dulu ia sering membayangkan berada di posisi Wati, duduk di samping Seno, berbagi kehidupan bersama. Tetapi sekarang kenyataan menempatkannya di sisi yang berbeda. Rina kini menjadi tamu di rumah perempuan yang sudah merebut perhatian lelaki yang ia sukai. Sari yang peka melihat perubahan sikap Rina, mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka mengenang masa-masa sekolah. Kalian ingat gak saat kita masih SMA? Seno itu kan sering main bola di lapangan belakang sekolah. Banyak yang ngagumin Seno loh waktu itu," katanya sambil tertawa kecil mencoba membuat suasana menjadi lebih ringan. Seno tersenyum sambil mengingat kembali kenangan itu. "Iya ya, waktu itu kan kita sering main sampai sore tuh. Kalian semua pasti masih ingat kan bagaimana kita sering pulang sama-sama," kenangnya. Sementara Wati tertawa kecil mengenang masa-masa indah itu. Hanya Rina yang tidak tersenyum. Ia masih sibuk menutupi perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Suasana di meja makan kembali hangat dengan canda tawa yang bergema di seluruh ruangan. Sedangkan bagi Rina, setiap tawa dan senyum yang ia tampilkan adalah upaya keras untuk menutupi rasa canggung yang masih tersisa. Sena yang tidak menyadari apa yang tengah dirasakan Rina melanjutkan percakapan dengan lebih akrab. "Aku harap kalian bisa lebih lama di sini. Ya paling tidak sampai anak kami mengadakan akikah ya." Seno memandang Wati meminta persetujuannya. Wati mengangkat bahu. Tentu saja ia dengan senang hati menerima mereka semua di rumahnya. Sekarang tergantung pada sahabatnya apakah bersedia atau tidak. "Aduh, tapi sayang, kami nggak bisa libur lama-lama, Ti," tolak Sari pelan. "Tapi kami niatnya nginep malam ini dan baru pulang besok sore." Ya, pekerjaan membuat ketiganya tidak bisa menginap terlalu lama. Wati pun bisa memaklumi alasan mereka sehingga ia tidak terlalu kecewa. Ketiga sahabat itu menginap di rumah Wati. Mereka mengobrol lama sekali, melepaskan rasa rindu sambil menemani Wati menyusui anaknya. Keesokan harinya, pagi yang seharusnya tenang di rumah Wati tiba-tiba saja berubah penuh kecemasan. Matahari baru saja muncul menyinari halaman rumah yang masih sepi. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, sementara udara pagi yang sejuk menyegarkan suasana. Ketenangan itu terusik ketika Dewi menyadari bahwa Rina tidak ada di kamar tempat mereka. Ia segera memberitahu Sari dan Wati yang juga langsung merasa panik. "Rina tidak ada di tempat tidur, tapi barang-barangnya masih ada di sini," ujar Dewi dengan nada khawatir sembari melihat ke arah tas dan pakaian Rina yang masih tersusun rapi di sudut kamar. Wati mencoba berpikir jernih, menenangkan kedua sahabatnya yang gelisah. "Mungkin dia keluar sebentar ke kamar mandi atau jalan-jalan pagi," katanya kalem. Akan tetapi, ketika mereka memeriksa sekitaran rumah, Rina tidak ditemukan dimanapun. Kamar mandi kosong, halaman depan dan belakang juga sepi, tapi tidak ada jejak Rina dimanapun. Kegelisahan semakin menguasai Wati dan teman-temannya. Sari yang tampak lebih tenang tiba-tiba mengingat sesuatu. Tunggu. Aku ingat sesuatu deh," katanya serius, membuat semua orang di ruangan itu menoleh kepadanya. "Sebelum tidur,
Aku tuh sempat ngelihat Rina pergi keluar. Dia bilang katanya mau jalan-jalan sebentar ke arah sungai. Mendengar hal itu, jantung Wati berdegup semakin kencang. Sungai yang berada di dekat rumahnya itu adalah tempat yang biasa mereka kunjungi untuk bermain air, tapi ketiganya sudah tahu ada peraturan tak tertulis di kampung itu bahwa orang luar atau pendatang tidak boleh mandi di sana. Mau apa dia pergi ke sungai tengah malam? Tanya Seno tak percaya. Apa yang mau dilihat coba di sana? Setan. Hus, Mas, jangan begitu mas. Tegur Wati kesal. Ia segera mencari ibu yang sedang berada di dapur. Bu, Rina hilang. Tadi malam katanya dia pergi ke sungai, tapi sekarang dia gak ada di mana-mana bu. Ujarnya cemas. Tanpa menunda waktu, ibunya Wati segera pergi menemui ketua RT Pak Karta untuk melaporkan kejadian tersebut. Pak Karta langsung merespons dengan cepat. Kita harus segera mengumpulkan warga dan melakukan pencarian, katanya tegas. Berita tentang menghilangnya Rina cepat menyebar di kampung itu. Dalam waktu singkat, para warga sudah berkumpul di halaman rumah Wati, membawa berbagai alat untuk membantu pencarian. Pencarian pun dimulai dari sekitaran sungai. Warga menyisir sepanjang tepian, memeriksa setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian atau jatuhnya seseorang. Suara riak air sungai yang tenang dan juga lembut kini terasa mencekam di telinga, sementara matahari semakin tinggi di langit, perlahan menyinari setiap sudut di tempat itu. Wati tidak ikut dalam pencarian. Ia terlihat begitu panik saat ditemani Sari. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi sama Rina ya? Ujarnya sambil berusaha menahan air mata. Sari melemas tangan Wati. Jangan mikirin macam-macam. Kita doakan aja ya. Ibunda Wati berdiri di tepian sungai sambil termenung. Ia mengenal sungai itu karena sudah tinggal di sana sejak dulu. Kepercayaan yang melekat pada tempat tersebut membuatnya merasa lebih khawatir. Seharusnya tidak ada yang keluar malam-malam, apalagi menuju sungai ini. Gumamnya penuh penyesalan. Ia merasa bertanggung jawab karena tidak memperingatkan lebih tegas kepada para teman-teman Wati tentang aturan tak tertulis di kampung mereka. Hanya saja, apa yang bisa ia lakukan? Teman-teman Wati ini sudah dewasa, bukan lagi anak-anak yang masih harus diberi peringatan dan pengarahan setiap waktu. Pencarian pun terus berlangsung hingga siang hari, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Warga mulai tampak lelah. Meski begitu, semangat mereka untuk menemukan Rina tetap tinggi. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir untuk memperluas pencarian ke hutan di sekitar sungai, walau berarti harus menghadapi medan yang lebih sulit. Saat sore hari menjelang, ketegangan semakin memuncak. Ibunda Wati duduk di tepian sungai, menatap air yang mengalir dengan penuh kegundahan. Dalam pikirannya, ia tidak bisa berhenti membayangkan kemungkinan terburuk. Semua orang di kampung itu pun terus berusaha. Hanya saja, harapan mulai memudar seiring berjalannya waktu. Di rumah Wati, barang-barang milik Rina masih tertata rapi, seolah-olah pemiliknya hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Namun kenyataan bahwa Rina masih belum juga ditemukan membuat suasana rumah itu menjadi semakin sunyi, penuh ketidakpastian. Dalam hati, Wati berdoa agar Rina segera ditemukan dengan harapan bahwa sahabatnya masih dalam keadaan selamat. Di balik doa itu, ada perasaan takut yang terus menghantuinya kalau Rina tak pernah kembali lagi dalam keadaan selamat. Saat senja, orang tua Rina tiba di rumah Wati dengan wajah penuh kecemasan. Kedatangan mereka diiringi dengan keheningan mencekam. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang berat. Ibunya Rina dengan mata sembab dan wajah kusut terlihat seperti menangis sepanjang perjalanan. Sementara ayah Rina di sebelahnya masih mencoba tetap tenang. Hanya saja jelas terlihat gurat kesedihan mendalam di wajahnya. Saat mereka memasuki rumah Wati, suasana berubah menjadi tegang. Wati dan Seno berdiri di ruang tamu dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Mereka tahu bahwa kabar yang akan mereka sampaikan itu akan menghancurkan hati kedua orang tua tersebut. Ibunda Rina segera maju, mendekati Wati dengan tatapan penuh harap. Di mana?
"Di mana anakku?" tanyanya dengan suara bergetar hampir tak terdengar. Wati menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kami masih mencarinya, Bu," jawab Wati. Suaranya berbisik nyaris tak terdengar. Ucapan itu membuat ibunya Rina lemas. Tubuhnya seakan kehilangan kekuatan sehingga ia jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ayah Rina segera berlutut di samping istrinya, memeluknya dengan erat meski matanya sendiri juga sudah basah oleh air mata. Sen yang berdiri tak jauh dari mereka hanya bisa meremas tangannya sendiri dengan cemas. Pencarian yang tak kunjung membuahkan hasil. Warga kampung dipimpin oleh ketua RT menyisir setiap sudut sungai dan area sekitaran. Hingga malam berganti pagi, Rina masih juga belum ditemukan. Setiap kali laporan datang dengan hasil nihil. Harapan yang semula ada di hati keluarga Rina perlahan-lahan semakin memudar. 2 hari setelah menghilangnya Rina, pada pagi yang kelabu, terdengar teriakan panik dari arah sungai. "Mayat! Ada mayat!" Suara itu menggema, membuat semua orang yang berada di sekitaran bergegas menuju ke sumber suara. Ibunda Rina yang saat itu berada di dalam rumah langsung berlari keluar dengan wajah yang pucat. Ayahnya Rina mengekor di belakangnya. Di tepi sungai, warga telah berkumpul, memandang dengan wajah penuh keterkejutan. Di permukaan air yang tenang, tubuh Rina mengambang, tak bergerak, dengan pakaian yang melekat di tubuhnya yang sudah kusut dan kotor. Rambut panjangnya terurai di permukaan air. Kulitnya yang pucat membuatnya tampak seperti mimpi buruk dari sosok yang pernah mereka kenal dulu. Ibu Rina segera berusaha mendekati tubuh putrinya. Beberapa warga desa segera menahannya, khawatir ia akan terjun ke dalam sungai karena merasa putus asa. "Rina, Rina!" Ia meratap begitu pilu, tubuhnya bergetar hebat. Ayah Rina berdiri di tepi sungai, memandang tubuh putrinya yang kini telah menjadi mayat. Ia berusaha menahan diri, tetapi air mata tetap mengalir di pipinya. Beberapa pria segera turun ke sungai. Dengan hati-hati, mereka menarik tubuh Rina ke tepian. Warga lain membantu mengangkat tubuh yang kaku itu ke atas kain putih yang telah disiapkan di pinggiran sungai. Mereka bekerja dalam keheningan. Hanya terdengar suara gemerisik air yang tersentuh oleh tubuh Rina. Ketika akhirnya tubuh itu diletakkan di atas kain, suara tangis kembali pecah dari ibu Rina. Ia meraung nyaring, memanggil-manggil nama putrinya yang kini tak lagi bisa mendengarnya, Wati. Yang menyaksikan itu dari kejauhan merasa tubuhnya hampir roboh. Ia terisak diam-diam sementara Seno memeluknya dengan erat, berusaha memberikan kekuatan meski ia sendiri merasa lemah. Semua warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, menyaksikan tragedi yang menimpa keluarga tersebut. Jenazah Rina kemudian dibawa pulang ke rumah Wati untuk dipersiapkan. Sebelum dibawa pulang, langit yang semula cerah tiba-tiba saja mendung, seolah alam turut berduka atas kepergian seorang gadis muda. Tidak lama kemudian, orang tua Rina pulang dengan hati yang hancur, membawa jenazah anak mereka yang ditemukan di sungai. Sejak kejadian tragis itu, suasana di desa Wati berubah. Ketakutan mulai menyelimuti warga yang sebelumnya hidup tenang dan damai. Setiap malam, angin berdesir sepanjang sungai yang mengalir di pinggiran desa, membawa serta bisikan-bisikan mengerikan. Bayangan kematian Rina masih menggantung di udara sehingga warga mulai merasa tak nyaman setiap kali mereka harus melintasi sungai tersebut. Kabar pun mulai menyebar dengan cepat, seperti api yang merambat di ladang kering. Malam pertama setelah mayat Rina ditemukan, beberapa warga yang tinggal di dekat sungai mengaku melihat sesuatu yang aneh. Bayangan putih samar-samar tampak berdiri di tepian sungai. Bayangan itu tidak jelas tetapi masih bisa terlihat di bawah cahaya rembulan yang redup. Berdiri sendirian menghadap air yang tenang seolah menunggu seseorang, dan dari kejauhan terdengar suara isak tangis yang teredam oleh gemericik air sungai. Suaranya begitu memilukan. Ada warga yang iba melihatnya sehingga tergerak mendekat untuk mencari tahu. Hanya saja
Setiap kali ada orang yang melangkah mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja seolah tertiup angin. Cerita ini semakin hari semakin berkembang, diceritakan dari mulut ke mulut dengan tambahan bumbu yang membuat kisahnya semakin mengerikan. Orang-orang mulai percaya bahwa itu adalah arwah Rina yang bergentayangan karena telah melanggar pantangan di desa mereka. Desas-desus bahwa Rina menjadi mangsa sungai itu terus berkembang di tengah masyarakat. Konon, sungai di sana memiliki penghuni gaib yang terkadang meminta tumbal dari orang luar desa agar airnya tetap membawa berkah dan tidak menimbulkan bencana. Dan kali ini, mereka semua percaya bahwa Rinalah yang menjadi tumbal. Orang-orang tua di desa kembali bercerita tentang kejadian serupa yang pernah terjadi di masa lalu, di mana seorang gadis muda juga ditemukan tewas di sungai. Setelah itu, arwahnya menghantui tempat tersebut selama bertahun-tahun. Kisah lama itu pun kembali diceritakan, menambah ketakutan warga. Warga yang dahulu tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis kini mulai menjadi ragu takut jika hal serupa bisa terjadi lagi. Hal ini membuat warga desa mulai menghindari sungai setelah matahari terbenam. Mereka enggan berlama-lama di dekat sungai, terutama jika malam mulai datang. Bahkan mereka yang harus melewati sungai memilih untuk menunggu sampai ada yang menemani, atau lebih memilih untuk mengambil jalur memutar yang lebih jauh daripada harus menghadapi kemungkinan bertemu dengan bayangan putih yang menangis sedih itu. Seiring berjalannya waktu, suasana desa menjadi semakin suram. Mereka hidup dalam bayang-bayang musibah yang tidak hanya merenggut nyawa seorang gadis muda, tetapi juga kedamaian di desa mereka malam itu. Langit di atas desa tampak gelap pekat, hanya dihiasi oleh beberapa bintang yang redup. Angin malam berembus pelan, membawa aroma basah dari sungai. Di dalam rumah panggung sederhana, suasana terasa tegang. Bayi Wati tidak berhenti menangis sejak maghrib tiba. Tangisan bayi itu memecah keheningan malam, terdengar nyaring dan memilukan. Malam pertama setelah pemakaman Rina, bayi itu memang rewel. Tidak ada yang bisa membuatnya tenang. Setiap kali malam tiba, tangisannya semakin keras, seakan-akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata orang dewasa. Wati duduk di tepi ranjang sambil menggendong bayinya dalam keadaan kelelahan. Matanya sembab. Ya, ia kurang tidur selama beberapa malam berturut-turut, membuat tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Seno berdiri tak jauh dari Wati. Kenapa dia terus menangis ya? Tanyanya parau. Seno telah mencoba berbagai cara untuk menenangkan bayinya, mulai dari menggendongnya, mengayunkan perlahan-lahan, hingga menyanyikan lagu-lagu Nina Bobo, tetapi semua usaha itu sia-sia. Bayi mereka tetap menangis. Suaranya semakin melengking, seakan-akan menandakan jika ada sesuatu yang salah. Ibu Wati datang dari arah dapur dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada apa dengan cucuku ini? Kenapa dia nangis terus sih, Nak? Tanya Ibunda Wati sambil mendekati mereka. Ia meraih bayi itu dari pelukan Wati, mencoba menenangkan dengan cara yang biasa ia lakukan saat Wati masih kecil dulu. Tangisan cucunya tidak juga berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Ibu Wati menatap wajah cucunya dengan cemas, mencoba mencari tanda-tanda sakit, tetapi ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Waktu terus berlalu, malam pun semakin larut, sementara tangisan bayi itu terus menggema di seluruh rumah. Setiap kali tangisannya memecah keningan, hati Wati semakin teriris, kecemasannya bertambah seiring berjalannya waktu. Seno mencoba mencari jawaban, memikirkan segala kemungkinan, termasuk ingatan akan kisah Rina yang mulai menghantui pikirannya. Apakah ada kaitan antara kematian Rina dengan kondisi bayinya yang tidak wajar ini? Mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi dukun bayi yang tinggal di desa sebelah, berharap menemukan solusi. Seno nekat bergegas keluar rumah, berlari di tengah kegelapan menuju rumah dukun bayi tersebut. Dalam hatinya, ia berdoa agar ini hanyalah masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan mudah. Sementara itu di dalam rumah,
Wati semakin putus asa. Ia yakin ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali ia mencoba untuk menenangkan bayinya, tangisan itu justru semakin menyayat hati hingga akhirnya ketika matahari terbit, tangisan bayinya perlahan-lahan mereda, seakan menemukan ketenangan seiring datangnya cahaya pagi. Anaknya tertidur lelap bersama dengan Wati yang juga tergeletak lemas di sampingnya. Seno kembali dengan dukun bayi saat matahari sudah terbit. Dukun itu adalah seorang wanita tua dengan keriput di wajahnya, segera mengambil alih bayi tersebut. Maaf ya, Dok. Mak tadi membantu tetangga melahirkan, jadi terlambat datang ke sini. Ia mengamati bayi Wati lalu menggelengkan kepala. Bayi ini tidak sakit, tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Mendengar kata-kata tersebut, Wati dan Seno saling pandang dengan cemas. Apa apa yang mengganggunya ya, Mak? Tanya Wati dengan suara gemetar. Dukun bayi itu hanya menggelengkan kepala, seolah-olah tak ingin mengucapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Hanya saja dari tatapan matanya yang tajam, Wati dan Seno bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan dari mereka. Setelah mengoleskan ramuan di kening bayi Wati, ia pun berpamitan pulang, seraya meninggalkan pesan agar tidak membiarkan bayi mereka sendirian saat malam tiba. Lindungi dia dengan doa dan tetap berada di sisinya, kata dukun bayi itu sebelum pergi meninggalkan Wati dan Seno yang dihantui berbagai pertanyaan. Waktu berlalu dengan cepat. Malam pun kembali datang. Tetapi kali ini suasana di rumah Wati begitu tenang. Hanya ada suara angin malam yang berembus dengan lembut menyusup masuk melalui celah-celah dinding rumah panggung mereka. Bayi Wati sudah tertidur lelap tanpa menangis keras lagi. Semua orang bisa tidur dengan nyaman. Hanya saja perut ibu Wati yang bernama Ma Ici itu tiba-tiba saja terasa mulas, memaksanya untuk segera pergi ke jamban yang terletak di tepian sungai di belakang rumah mereka. Ma Ici menggigil sedikit saat meraih kain untuk menutupi bahunya sebelum melangkah keluar rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah kakinya terasa berat saat berjalan di atas tanah yang lembab. Sebenarnya dia ingin membangunkan Seno, tetapi niat itu diurungkannya karena merasa iba. Dia tidak tega mengganggu menantunya yang kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Ia menggenggam lampu minyak di tangannya dengan erat, memancarkan cahaya yang bergoyang pelan di sepanjang jalan setapak menuju jamban. Cahaya lampu itu berusaha menembus kegelapan, namun hanya mampu menerangi sedikit di depan langkahnya. Bayangannya sendiri tampak menari-nari di dinding-dinding pepohonan di sekitar, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seiring dengan langkahnya. Saat mendekati jamban yang terletak di tepian sungai, Ma Ici mempercepat langkahnya. Perasaan bola semakin mendesak. Jamban itu sederhana, hanya berdiri di atas tiang-tiang bambu dengan atap dari daun rumbia. Suara gemericik air sungai terdengar dengan jelas, menambah kesunyian malam yang terasa mencekam. Tepat ketika Ma Ici hendak masuk ke dalam jamban, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pinggir sungai, tak jauh dari jamban, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Sosok seorang perempuan dengan pakaian putih, rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya. Bahunya terguncang karena isak tangis. Wajahnya tertunduk seolah-olah menahan kesedihan yang teramat dalam. Ma Ici tersentak, matanya membelalak melihat siapa sosok itu. Rina, bisiknya pelan nyaris tak terdengar. Dia tahu benar ya bahwa itu adalah sosok Rina, teman Wati yang menghilang dan kemudian ditemukan tewas beberapa hari yang lalu. Rina yang sedang menangis itu menghentikan isaknya, kemudian mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat itulah Ibunda Wati bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah Rina tampak pucat dengan lingkaran hitam di sekitaran matanya yang sayu. Namun yang paling membuat ibunya Wati ketakutan adalah pandangan mata Rina yang tampak kosong, seolah-olah menatap ke dalam kehampaan. Rina membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang begitu lirih namun penuh dengan kesedihan. Wati, Wati.
Wati, panggil Rina berulang kali. Suaranya penuh dengan kepedihan yang menusuk hati, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban berat, mengandung keputusasaan yang teramat dalam. Mak Ici mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak memanggil Wati ataupun Seno, tetapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Ketakutan yang mencekam membuatnya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Perutnya yang bulas sudah tidak terasa lagi. Sosok Rina terus memanggil-manggil nama Wati. Setiap kali menyebutkan nama itu, suaranya semakin lemah, tubuhnya tampak semakin memudar, hingga akhirnya sosok Rina menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan malam, meninggalkan Maici yang berdiri mematung di tepian sungai. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Maici berlari pulang ke rumah. Tubuhnya masih gemetar dengan hebat. Ia hampir saja tersandung di jalan setapak yang licin, tapi ia terus berlari tanpa henti karena ingin segera berada di dalam rumah yang lebih aman. Ketika sampai di rumah, dia langsung menutup pintu dengan keras. Nafasnya tersengal-sengal. Dengan wajah yang pucat pasi, Wati terbangun karena suara bantingan pintu. Ia menatap ibunya dengan bingung bercampur khawatir. "Ibu, ada apa?" Namun Maici tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa duduk terkulai di atas lantai, mencoba menenangkan diri sambil mengingat-ingat kembali sosok Rina yang baru saja dilihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rina datang kembali, dan mengapa memanggil-manggil nama Wati dengan penuh kesedihan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya sepanjang malam, menambah beban di hati yang sudah berat oleh kejadian-kejadian yang terjadi di desa mereka. Keesokan harinya, udara di kampung terasa dingin dan berat. Di rumah Wati, suasana juga suram, terlebih lagi Maici demam tinggi. Dia mengigau sepanjang malam sambil menyebut-nyebut nama Rina. Dan suasana itu semakin parah ketika sekelompok anggota kepolisian tiba di depan rumah. Mereka datang dengan kendaraan patroli dan seragam resmi, menyebabkan warga sekitar berkumpul penasaran. Polisi dengan sigap turun dari kendaraan. Wajah mereka serius. Beberapa di antaranya langsung menuju ke arah pintu rumah Wati. Seno yang baru saja berniat berangkat kerja membuka pintu dengan ragu. "Ah, ah, ada apa ini, Pak Polisi?" Tanyanya cemas. Kepalanya berdenyut nyeri akibat kurang tidur dan ketegangan yang terus-menerus mengganggu pikirannya beberapa hari ini. Salah seorang petugas kepolisian berkata, "Kami mendapat laporan bahwa Wati terlibat dalam insiden beberapa hari lalu yang mengakibatkan meninggal dunianya saudari Rina. Dan kami di sini untuk melakukan penangkapan berdasarkan kesaksian yang ada." Wati yang berada di belakang ibu dan suaminya langsung merasa tubuhnya kaku. "Penangkapan? Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin?" Suaranya parau, hampir tidak bisa menahan tangis. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa salah seorang warga ada yang melihat Wati berada di sekitaran sungai pada malam kejadian. Menurut kesaksian warga tersebut, Wati terlihat mendorong Rina yang kemudian jatuh ke dalam sungai lalu tenggelam. Kesaksian itu telah cukup untuk membuat pihak berwajib melakukan penangkapan. Maici berusaha berjalan, wajahnya merah padam. "Ini tidak mungkin. Kami tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Wati tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Namun, polisi tidak mengindahkan protes tersebut. Mereka menyarankan agar Wati mengikuti mereka ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan perasaan hancur, Wati hanya bisa menunduk dan mengikuti langkah polisi itu. Tangisan bayinya yang baru saja tertidur kembali pecah, menambah kesedihan yang dirasakannya. Di luar rumah, warga yang sudah mulai berkumpul berbisik-bisik. Banyak yang tampak terkejut dan penasaran dengan kejadian tersebut. Beberapa dari mereka menatap Wati dengan penuh simpati, sementara yang lain terlihat skeptis. Suasana menjadi tegang dan penuh prasangka. Seno dan Maici berdiri di depan rumah, tertegun dan bingung melihat mobil polisi yang membawa Wati menjauh. Seno berusaha menenangkan Maici yang menangis terseduh-seduh, mencoba memberikan dorongan moral meskipun hatinya juga hancur. Selama perjalanan menuju kantor polisi, Wati merasa setiap detik terasa seperti waktu yang tak berujung.
Sesampainya di kantor polisi, Wati segera diinterogasi secara terpisah. Polisi berusaha mengumpulkan semua informasi yang relevan, mengejar kemungkinan adanya kesalahan atau kebohongan. Wati dengan putus asa berusaha menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam insiden tersebut, tetapi semua itu tampak sia-sia di tengah tekanan dan tuduhan yang terus saja mengalir. Ruangan interogasi dilengkapi dengan meja panjang, dua kursi di sisi yang berlawanan, dan lampu neon yang terpasang di langit-langit memancarkan cahaya dingin yang menyoroti setiap detail di ruangan tersebut. Wati duduk di kursi dengan tangan di atas meja. Wajahnya tampak pucat dan juga lelah. Ia menatap ke arah meja polisi, merasa tertekan. Seorang penyidik dengan penampilan serius dan catatan di tangannya duduk di seberang meja. Ibu Wati, kami perlu penjelasan lebih lanjut tentang kejadian malam itu. Kesaksian warga menyebutkan bahwa Anda terlihat mendorong saudari Rina ke sungai. Apakah Anda bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Wati menunduk, menatap meja dengan penuh rasa bersalah. Nafasnya terasa berat, air mata mulai menggenang di matanya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Saya memang ada di sana malam itu. Tapi saya tidak pernah berniat untuk membunuh Rina. Penyidik tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Wati menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan pikirannya sebelum akhirnya ia memulai ceritanya. Rina datang ke rumah kami setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kami sangat senang bisa berkumpul dan bernostalgia. Namun saat malam tiba dan kami semua ingin beristirahat, saya sempat pergi ke tepi sungai untuk buang air. Siapa sangka Rina menyusul dari belakang. Wati menceritakan dengan suara yang mulai pecah. Rina tampaknya masih memiliki perasaan terhadap Seno, suami saya. Dia berbicara tentang masa lalu dan betapa dia masih mencintai Seno, bahkan setelah bertahun-tahun. Wati melanjutkan ceritanya, matanya terlihat semakin gelisah. Saya merasa sangat sakit hati dan marah, Pak. Seno adalah suami saya. Terlebih lagi Rina masih mencoba untuk kembali ke dalam hidup kami dan mencoba untuk mengacaukan kebahagiaan saya. Dia berhenti sejenak, menutup matanya seolah ingin melupakan kembali kejadian tersebut. Kami berdua berdiri di tepi sungai. Saya mulai merasa marah dan cemburu. Tapi Rina tidak berhenti berbicara tentang suami saya dan mengungkapkan betapa dia masih mencintai Seno. Kemudian saya tidak lagi bisa menahan kemarahan saya. Lalu saya mendorong Rina dan dia terjatuh ke dalam sungai. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Suara Wati semakin pelan. Ia merasakan beratnya pengakuan yang baru saja dibuatnya. Saya tahu ini sangat salah. Saya tidak seharusnya bertindak seperti itu. Tetapi kemarahan dan cemburu membuat saya tidak bisa berpikir jernih. Penyidik mengangguk dengan serius, mencatat setiap detail pengakuan Wati. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Apakah Anda merasa ada sesuatu yang perlu kami ketahui lebih lanjut? Wati menggelengkan kepalanya. Air matanya kini mengalir bebas. Tidak, Pak. Itu saja. Saya tahu ini sangat salah dan saya siap menghadapi akibatnya. Dengan penjelasan itu, penyidik pun berdiri dan memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk melanjutkan proses penyidikan. Wati merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Rasa bersalah dan penyesalan memenuhi hati sementara ia diantar ke dalam sel tahanan di desa. Suasananya menjadi tegang. Warga yang sebelumnya tidak tahu detail tentang kejadian akhirnya akan tahu jika Wati terlibat dalam kematian Rina. Berita tentang pengakuan Wati menyebar dengan cepat. Beberapa merasa Wati layak mendapatkan hukuman, sementara yang lain merasa kasihan dengan penderitaan yang ia alami. Sementara itu, Wati terpaksa menghadapi hari-hari mendatang di balik jeruji besi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Plot twist banget ya, nggak nyangka Wati ternyata ya pelakunya. Dan bener-bener kita digiring kayak desa itu punya pantangan desa yang nggak boleh dilanggar ya kan, nggak boleh datang ke sungai apalagi di malam hari. Jadi memang diyakini akhirnya
Ini pinter banget nih Wati di sini yang menyembunyikannya, sehingga warga sekitar maupun keluarga dari Wati maupun keluarganya Rina sendiri menganggap, oh iya benar, Rina sudah melanggar pantangan desa, akhirnya dijadikan tumbal oleh penunggu gaib di sungai tersebut, sampai pada akhirnya kebenaran pun terbongkar dan benar-benar gak nyangka ya. Tapi itulah ya hati ya teman-teman ya, rasa cemburu tuh bisa membakar. Jadi memang orang mungkin yang Wati ini mungkin orang baik ya, dia orang baik, tapi karena terbakar rasa cemburu di situ udah nggak bener-bener nggak bisa nahan. Apalagi Rina terang-terangan di depan Wati bilang kalau dia masih cinta, masih sayang sama Mas Seno, yang mana Seno ini sudah menjadi suami dari Wati. Lama-lama jengah juga kan dengerin nih, orang kok nggak ngerti buat perasaan, dicurugin itu ke sungai akhirnya meninggal dunia di situ. Keren banget kisahnya. Jadi nggak nyangka dari awal, nggak nyangka tuh, sangkain bener-bener ini kisah biasa nih, kecebur di sungai, meninggal, terus hantunya meneror warga di situ kan. Tapi ternyata ada misteri yang lebih dalam di balik itu, hingga akhirnya Wati pun harus menanggung resikonya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Syawara Senja atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.